Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, dan selawat barangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi dengan NPM 200-615, Prodi Bimbingan dan Konseling Sesi A. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sarbaitinil MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persaingan dan kerjasama. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial ketika antar individu atau antar kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu, tujuan dan keuntungan. Adapun macam-macam persaingan. Yang pertama, persaingan bersifat individu. Persaingan ini terjadi ketika individu bersaing dengan satu orang atau lebih yang merupakan perorangan bersaing merebutkan sesuatu atau tujuan mereka. Yang kedua, persaingan bersifat kelompok. Persaingan ini ketika dua kelompok atau lebih bersaing secara bebas tetapi sportif dalam memperebutkan tujuan mereka. Yang ketiga, persaingan bidang kehidupan. Persaingan bisa terjadi di hampir setiap bidang kehidupan kita, seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Namun, persaingan harus dilakukan secara jujur, sportif, atau fair play. Dan ada juga bentuk-bentuk persaingan. Yang pertama, persaingan di bidang ekonomi yang timbul karena terbatasnya persediaan dibanding jumlah konsumen. Yang kedua yaitu persaingan di bidang kebudayaan. Misalnya di bidang agama atau lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan. Misalnya, seperti saat ini, banyak sekolah swasta yang saling bersaing dengan membuat metode belajar tersendiri seperti full day school, yaitu sekolah di mana kegiatan belajar mengajarnya dilakukan selama sehari penuh. Yang ketiga yaitu persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, persaingan karena perbedaan ras. Persaingan ini terjadi karena adanya perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, atau ciri-ciri fisik lainnya. Dan ada juga fungsi persaingan. Yang pertama, menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif dari orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Yang kedua, sebagai jalan agar kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar jenis kelamin dan seleksi sosial. Yang keempat, berfungsi menyaring orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, misalnya politikus, seniman, dan pemuka agama. Yang kelima, mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan tertentu sehingga ia memiliki kompetensi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar dapat mencapai tujuan ataupun sasaran telah direncanakan dan disepakati secara bersama. Adapun manfaat kerjasama. Yang pertama, dapat mempererat ikatan kerjasama. Yang kedua, menumbuhkan sebuah semangat persatuan. Yang ketiga, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang keempat, dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Dan ada juga macam-macam bentuk kerjasama. Yang pertama, koalisi, yakni
gabungan dari dua lembaga organisasi atau juga lebih yang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, tawar-menawar, yakni membentuk kerjasama mengenai kesepakatan pertukaran produk atau juga jasa antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, bekerja sama, yakni kerjasama dalam mengerjakan proyek-proyek tertentu agar dapat cepat terselesaikan dan juga tujuan cepat tercapai. Yang keempat, atas dasar kerukunan, yakni kerjasama yang didasari karena kerukunan sesama manusia. Sebuah kerjasama yang didasari dengan kerukunan tidak diharapkan imbalan atau juga upah. Yang kelima, cooptation, yakni sebuah proses kerjasama penerimaan dari berbagai unsur yang baru pada kepemimpinan suatu organisasi. Hal ini menjadi sebuah upaya menghindari terjadinya sebuah kecurangan atau juga hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi. Dan ada juga cara-cara untuk membina kerjasama. Yang pertama, menentukan atau mempunyai sebuah tujuan. Yang kedua, membuat pesan yang positif. Yang ketiga, menghargai pendapat dan juga kebiasaan rekan kerja. Yang keempat, menyiapkan profil. Yang kelima, selalu fokus kepada kualitas. Yang keenam, menawarkan dan memberikan bantuan. Yang ketujuh, menunjukkan antusiasme. Baiklah, mungkin cuman itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.